oknum yang mempunyai bangunan tadi punya mungkin organisasi atau mungkin punya yang itu yang agak membuat rancu tadi itu sehingga terjadi kos tadi itu. Biasanya itu. Ada backup LSM atau apa itu biasanya itu. Oke. Ini memang beban berat, tetapi karena masih disiapkan, yang pasar induk belum siap, itu rencana untuk keseluruhan itu, tapi belum siap ya belum pasar induk ini. Tadi saya sampaikan bahwa apabila social distancing tadi diterapkan, apa pasar induk itu? Pasar tos 3.000 itu, nah itu kan tidak bisa. Nah, kemarin kita turun di situ aja, wah ini mereka lebih baik mati dimakan COVID daripada mati tidak makan. Sampai begitu. Dari target 1.000 yang dapat cuman 202. Kita sisir itu. Karena satu-satu harus dibawa, kalau tidak lari. Tidak bisa, kita tim turun 200, dapatnya 202. Karena yang satu apabila disuruh harus dikawal, ditungguin. Kalau enggak lari dia. Untuk tes rapid ya. Itu padahal disuruh tes aja ya, Pak? Suruh tes aja. Padahal baru rapid tes aja ya. Baru rapid. Belum swab tes yang baru swab itu. Iya. Selama ini kalau yang dihadapi yang mungkin ini ibu-ibu ya, Pak? Aduh. Ya maklum lah ibu-ibu terus SDM-nya kita harus maklum. Tapi dengan ya edukasi kita, dengan memberikan ya semangat ibu itu bagaimana bisa untuk ya akhirnya ya alhamdulillah yang baru-baru viral itu kan kata air liur itu itu juga teman baik juga sama saya itu ibu itu ya. Memang itu ya, ini mungkin yang gejolak batin tadi itu ya Pak ya. Iya. Satu sisi mungkin dia kenal atau enggak dia sebenarnya Bapak kasihan, tapi ini perintah juga memang harus ini. Dia sering kayak gitu, Pak. Iya, tekanan batin. Kalau kita mau bertindak, ada kegiatan operasi besoknya itu berpikir malam itu kan. Saya mengedepankan adalah saya petugas untuk menegakkan ini. Nah itu yang kita kedepankan. Kalau kita itu nanti ya sosial yang kedepankan kacau enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai. Memang saat ini ketegasan daripada aparat penegak hukum harus ada dalam konteks untuk meluruskan tadi. Kalau tidak amburadul negara ini. Karena budaya dari era Belanda sampai saat ini Amerika. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan mungkin bisa di ini. Tampilkan dulu banyak yang tanya kayaknya. Aku lihat di Facebook banyak yang nanya nih ternyata. Boleh. Biar kita lihat. Iya. Seru juga banyak penasaran nih. Iya. Banyak yang mungkin Tribun juga, Tribuners yang di rumah banyak yang belum tahu Satpol PP ini sebenarnya apa sih. Biar kesannya nggak tukang gusur aja gitu Pak. Iya. Chandra Sildra. Terus terang saya kalau melihat Satpol PP takut. Pak, saya tahu tanpa Satpol PP juga apa jadinya Batam ini. Trotoar dipakai untuk jualan pedagang, remaja banyak yang bolos. Pak, adakah cara yang lebih mengedukasi? Apakah sudah ada upaya untuk pendekatan langsung ke pedagang kaki lima contohnya, atau apakah sudah dilakukan tetapi masyarakat kita juga yang bandel? Oh ya tadi sempat dijelasin juga ya. Tentu terima kasih pada Pak Chandra atas pertanyaannya. Inilah yang menjadi tantangan ke depan bagi kami Satpol PP. Tapi ingat, apapun aturannya, apapun kebutuhannya, tanpa diikuti kesadaran dari masyarakat nggak akan selesai. Tetap masyarakatnya ya. Itu tadi makanya bagaimana upaya kita untuk mengedukasi, mengingatkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak boleh disalahkan. Yang salah adalah pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyadarkan, edukasi memberikan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Nah, termasuk yang di trotoar. Itu nggak benar, tapi kita ingetin. Karena masih ada pengguna yang lain yang mempunyai hak untuk menikmati ini adalah orang lain untuk berjalan kaki, bukan untuk berdagang. Harus begitu. Kalau nggak begitu nanti benturan terus. Terus maksud Pak, kalau pelajar yang bolos itu memang tugas Pol PP juga untuk menertibkan? Sebetulnya itu kan di sekolah itu kan ada penjaga sekolah. Bolos itu saya yakin mereka lambat. Mereka lambat, masuk dikunci, akhirnya dia pulang. Pulang, kalau nanti belum waktunya jam pulang marah orang tua, akhirnya mereka nongkrong-nongkrong ngumpul-ngumpul. Nah ini, yaitu pun mereka juga banyak yang minta penjagaan di sekolah. Satpol ini, itu kan kacau nih.
Iya, iya. Satpol ya itu tantangannya ya itu banyak yang ngelem ngerokok banyak. Nggak, maksudnya teman-teman Satpol PP juga ditugaskan untuk itu, menertibkan tuh. Termasuk ya Pak? Mengingatkan ya, diminta dari sekolah, menjaga juga di sekolah. Ada laporan masyarakat, kita datang. Seluruh apapun bentuknya masyarakat, apabila dia mengganggu ketentraman dan ke masyarakat, mengadu ke Satpol, Satpol mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas itu. Berarti kami bisa melapor? Bisa. maksudnya? Di tetangga, di situ ribut aja tetangga itu, bisa mengganggu ketentraman. Tugas kami. Tugas kami untuk mengingatkan. Ujuk-ujuk langsung polisi gitu. Enggak, bisa. Beda. Polisi itu apabila ada pidana di sana. Nanti pertengkaran, pemukulan itu domain Pak Polisi. Kita cuma melerai mengingatkan aja. Iya. Nah kalau laporan tadi langsung telepon atau melalui apa Pak? Ada apa kisah ada. Apa kisah itu dibuat apa? apa kisah itu laporan. Aplikasi? Aplikasi untuk Kota Batam itu sudah ada di Infocom, ada apa kisah itu di WA kan di situ, nanti juga akan terjawab. Terus di kantor Satpol PP juga dibuka pelayanan untuk pengaduan. Oke. Ya. Itu dia. Loh Pak, itu tadi kalau teman pelajar ya. Kalau ASN yang bolos Iya. kan banyak nih. Atau banyak yang bolos. Nanti saya sampaikan kepada Pak Wali Kota agar nanti juga menugaskan khusus kepada Satpol PP ASN-nya, apabila ada ASN nongkrong-nongkrong itu segera ditindak. Itu. Enggak, tapi selama ini boleh nggak Satpol PP menindak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Oh, jangan-jangan karena Boleh. sama ASN takut kan? Wah, Takut, jangan iya. lah kan. Tidak, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Boleh, biar tertib. Enggak hanya pelajar. Oh, banyak yang nongkrong-nongkrong di kedai kopi. Nah, itu kan budaya itu harus dihilangkan. Iya. Nah, ya mudah-mudahan nanti ke depan Pak Wali Kota kan itu nanti taringnya Satpol PP itu kunci satu, Iya. daerah apabila itu mau tentram, nyaman, kuatkan Satpol PP-nya. Karena semua ada di sana ujung tombaknya. Kuatkan Satpol PP-nya. Kalau Satpol PP itu dikuatkan, saya yakin aman. Iya. Jadi Satpol PP itu bukan jadi tukang antar berkas-berkas. Nah, salah itu yang nyalahin. Satpol PP Pak suruh Imam ngangkatin Ahmad. wae. Marah saya tuh. Marah. Ya, Luki Saputra. Pak, besok Rabu sudah ditertibkan buat yang melanggar ya? Apakah sudah langsung kena denda nanti? Bener kan Pak, banyak nanya ini mesti. Terima kasih Mas Sempat Luki. Udah muncul di media ya kan Iya. waktu itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa denda nanti akan diberlakukan dikala tim turun. Tim turun. Selain tim itu tidak dibenarkan untuk mendenda. Nah, nanti tunggulah saatnya nanti. 1-2 hari ini nanti Kita tunggu akan update-nya gitu ya. ya. Jangan mikirin soal denda. Yang penting mulai dari diri kita Ya, tertib. tertib, Oh, ya. Betul. Ada lagi, Ojan Suhar, Pak kalau mau hubungin Satpol PP kemana ya? Saya geram melihat masih banyak warga yang tidak tertib dengan protokol kesehatan. Oh, iya. Ya betul, tadi kan Pak Imam kan sempat ini kan. Iya. Kalau misalnya pengaduan apa, Iya, soalnya saya yakin juga banyak. Mereka nggak bisa ngingetin, ya mungkin bisa ngubungi Satpol PP Pak. Atau malah nanti ada di pos rumah mungkin Pak, malah main batu di situ. Nah itu boleh nggak sih Pak? Boleh. Jadi Pak Ojan Suhar langsung aja nanti kepada saya pena yang biar cepat nanti kalau nanti ke Maku kan lama prosesnya kan saya. Langsung aja hubungin 0812 Saya bentar, tulis. 812 0812 777 37 3737 langsung dengan Pak Imam Tohari. Tuh langsung dengan ke bapaknya. kabinnya. Langsung ya, biar cepat sekarang ini maunya cepat. Nah. Iya. Itu Emang dia nggak ada ini Pak, nggak ada hotline kayak kalau di luar negeri 911 itu nggak ada ada. tadi Mas apa kisah tadi. Nanti apa kisah larinya ke saya juga kan. Oh. Nah, biar cepat apabila urgent langsung aja telepon. Iya, Kami iya. bisa memerintahkan di tingkat kecamatan. Masing-masing udah ada di sana. Oke, ya 0812 777 3737. Mungkin Ya. adminnya itu bisa dimasukin di komen Ya. tuh, dijawab Oke, gitu. oke. Banyak Ada- yang nanya ya. Kurniawan. Pak bentar lagi akan diadakan pilkada setelah ada pemberitahuan untuk tidak kampanye secara langsung di masa pandemi ini. Apabila masih ada yang melanggar protokol, apakah akan ditindak tegas Pak? Wah ini Pak. Mungkin maksudnya makanya kampanye. agak ini loh Pak nih. Ini Ini pertanyaan ramai yang- nih ya, pasti ramai. Ya, ini pertanyaan yang mendalam dan langsung mengena saat situasi kondisi saat ini. Iya. Memang benar, kami kemarin rapat di Polda, langsung Korop yang mimpin langsung bahwa
penekanan di saat kampanye adalah protokol kesehatan. Karena situasi kondisi pandemi ini wajib itu nanti, wajib. Apabila nanti saat kampanye nanti jumlah itu nanti pasti akan kena teguran oleh Bawaslu. Pasti itu nanti. Maksudnya kalau misalnya ada warga yang melihat ada kerumunan misalnya kampanye atau pengumpulan massa itu warga langsung lempar ke Bawaslu atau ke Pol PP, Pak? Ke Bawaslu. Ke Ke Bawaslu, ya. Langsung ke Bawaslu. Ke Bawaslu ya? Ya. Karena pasti nanti langsung bertindak. Iya. Ada lagi Melati Putih. Saya kadang kasihan lihat Pol PP. Melati ya, cewek mesti ya. Selalu disalahkan kalau soal penertiban. Padahal banyak yang memang benar-benar tidak tertib dan layak untuk ditertibkan. Yang sabar ya Pak, semangat. Ini bukan tanya, ini nyemangati ini. Bukan nanya Pak, semangat nih. Dia tahu dia. Terima kasih Mbak Melati. Jangan-jangan anaknya Pak Imam nih. Melati. Terima kasih Melati. Terima kasih Melati. Betul. Ada lagi? Itu sampai 11 tuh pertanyaannya yang ini. Oh ada Nggak nih. apa-apa. Saputra, fungsi Satpol PP sama Ditpan bedanya apa? Iya di Batam ada Ditpam. Iya ada Ditpam. Kita Iya kalau di Batam ada Ditpam. Terima kasih perlu saya sampaikan, saya jelaskan kepada seluruh masyarakat Kota Batam, termasuk Mas Putra. Memang dulu sebelum ada Satpol PP, pemerintah Kota Batam ini ada yang namanya Otorita Batam. Otorita Batam punya petugas yang khusus adalah Dirpam, Direktur Pengamanan. Otorita Batam itu dulunya. Tapi setelah ada Undang-Undang 23, 24 tadi, pemerintah daerah mempunyai otoritas sendiri. Nah, itu ada Satpol PP khusus, aset yang memang itu milik BP Batam. Silahkan nanti BP Batam melalui Dirpamnya yang akan menertibkan. Selain itu adalah domainnya adalah pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP. Jadi tidak boleh sembarangannya. Iya, jadi kalau Ditpam itu khusus mengamankan aset. Ya, aset. Itu bedanya. Jadi dia tidak menertibkan dan ini yang di luar ngurusin aset. Iya. Iya. Sip. Tapi kalau ada PKL yang jualan di asetnya BP mungkin ya Pak. Ya, Bisa Ditpam ya? internet Ditpam sendiri. Ya, Pak. pokoknya yang berkaitan Iya. dengan asetnya BP. Aset BP. Iya, Iya. itu kalau Ditpam. Margareta Azra. Pak, kan sekarang image Satpol PP di mata masyarakat buruk Pak. Menurut Bapak gimana? Terus Pak, saya buruk, lihat di jembatan Barelang tidak boleh berhenti Pak, ada aturannya. Menurut Bapak gimana bagaimana sering razia nggak Pak gitu? Di jembatan mungkin Pak, jembatan Barelang. Terima kasih Mbak Jembatan Barelang. Margareta Iya, di Asra jembatan 1 ya, Pak, atas ya? pertanyaannya. Oh iya benar. Memang di jembatan 1 itu delima bagi kita semua masyarakat karena di sana ikon Kota Batam. Cuman ini juga harus yang disalahkan adalah kita. Boleh menyalahkan Satpol PP karena tidak menyediakan area parkir. Tapi juga mohon maaf bagi masyarakat juga bandel juga. Di sana sudah ada tanda larangan. Bahkan di sana penjagaan ada Dirpam di sana karena itu aset. Terus Satpol juga ada tempat ke sana. Tapi ya masyarakat tadi ya alih-alih ya tetap begitulah. Mau kita gas mohon maaf tanda kutip memang ini polemik juga. Di belakang juga ada ABC di sana terkaitkan dengan tadi masalah ya makan tadi. Tidak perlu saya sebutkan, yang pasti kita sudah pernah bertindak, ternyata di belakang ada ABC tadi ya. Ya kita atas perintah pimpinan ya cooling down dulu lah ya, biarlah nanti tapi suatu saat ini pasti akan kan menyangkut aset ini kan beban berat itu. Iya. Oke. Ada lagi ya? Pak, kalau mungkin sambil nanti lanjut pertanyaan Oke. Pak. Selama berkarir di Satpol PP, tugas yang paling berat atau pekerjaan atau mungkin penertiban yang punya pengalaman terberat apa Pak? Misalnya nertibin apa gitu atau mungkin Yang paling berat itu ada 2. Pertama di Tanjung Uma, kedua Pasar Induk. Pasar Induk sempat beberapa kali. Oke. Sebetulnya Pasar Induk itu seperti apa yang saya sampaikan mudah. Cuman karena ada raja kecil dan raja kecil tadi biasanya itu tidak ada perintah, tidak ada yang macam-macam. Sekarang mau diambil pemerintah mereka berontak. Itu yang mengompor-ngompori. Kalau pedagang sendiri itu 100% mereka mengerti dan terima kasih kepada pemerintah. Tapi yang membuatlah tadi raja kecil tadi, yang biasanya dia duduk manis dikasih kopi, dengan adanya itu kan nggak dapat kopi. Itulah yang menjadi. Itu paling berat, bukan persoalan berat tindakan, tapi
batin. Batin kita selaku pemerintah, selaku petugas untuk memberikan pemahaman, menyadarkan kepada seluruh masyarakat tadi, kok nggak nyampe. Nah, itu nggak nyampe. Karena itu ada dinding penghalangnya siapa? Ya tadi, Raja-raja yang kecil merasa itu. raja kecil tadi. Emang nggak ada ini Pak, maksudnya treatment atau penanganan khusus ke raja-raja kecil itu? Ya itu tadi, akhirnya selesai tadi. Ambil satu. Oh. Tentu ini tidak lepas dari bantuan pihak kepolisian juga, Oke, kan oke, ya. oke. Iya, iya. Karena tim ya. Iya, Nah, Iya. Kalau Tanjung Uma Pak, kalau di Tanjung Uma? Tanjung Uma kemarin karena persoalan lahan. Iya, iya. Persoalan lahan, ada pihak penguasa lahan, ada pihak penempat. Tentang mungkin ganti ruginya nggak cocok, cuman itu aja. Oh. Nah, itu. Iya. Karena masih mudah Tanjung Uma daripada ini. Oh. Daripada pasar induk Pasar tadi. induk. Iya, tapi yang pasar induk tuh secara penertiban udah selesai belum Pak? Udah selesai? Secara penertiban udah selesai, kemarin udah mau selesai, cuman karena anggaran, karena COVID ini, ya, untuk sementara mungkin tahun 2001 itu mau Lanjut lagi. dirobohkan. Ya. Mau dirobohkan ya? Ya. Oke. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya pendekatan ya satu-satu. Iya. Mungkin karena mereka barengan, mereka menyatu, Pak. Iya kan? Iya. Ada lagi kita Ada pertanyaan terakhir lagi. nih, mungkin Vicky. Assalamualaikum Tribun Podcast, izin bertanya. Saya sebagai PKL tepi jalan, mohon kepada Bapak jika penerbitan jangan terlalu sadis ya Pak. Karena kami PKL berusaha untuk mengikuti protokoler, tapi memang masyarakatnya yang sulit paham Pak. Jadi kami jadi kena tegurnya. Mohon arahannya Pak untuk PKL seperti saya dan saudara-saudara PKL lainnya. Terima kasih Mas Danang. Loh. Salam sukses. Oh iya. Terima kasih Mas Vicky. Vicky, Iya. Mas Vicky ya. Terima kasih juga Mas Vicky disampaikan kepada keseluruhan baik pedagang. Yang penting adalah syukur-syukur kalau mau juga membuat spanduk. Buat spanduk di tempat jualannya tentang protokol kesehatan dan perwaku tadi. Nah, segitu nanti apabila nggak kena dia, yang kena nanti per orangnya. Oke. Karena dia nggak ngaku, dia yang kena denda nanti. Jangan khawatir nanti. Iya. Jadi teman-teman PKL Ya. juga Iya, melakukan iya. sosialisasi ya, Iya. mengingatkan ke masyarakat atau istilahnya orang yang pengen istilahnya Pengunjung. pengunjung Iya. untuk sama-sama saling mengingatkan, menjaga. Iya. Ya, benar. Iya, Berarti iya, bisa iya. dipasang banner di situ ada pengingat Iya. untuk selalu menggunakan masker, itu dia nggak kena ya Pak. Dan saat ini itu ada selembaran yang harus diedarkan. Sudah 1 minggu itu semua dikasih semua. Oke. Sip. Kita jawab lagi mungkin. Oh, banyak yang tanya nih ya. Angga Rinaldi. Assalamualaikum Pak, seandainya anak kecil umur 1 tahun keluar dengan orang tua tidak pakai masker, orang tuanya pakai, karena anak umur segitu nggak mau pakai masker, apakah didenda juga? Ini Iya, masyarakat iya. banget ini. Anak kecil Pak, kasihan mungkin pakai Terima masker. kasih Iya. Mbak Angga. Rinaldi. Tentu kami nanti dalam Oh, itu penerapan anaknya itu fleksibel, nanti juga kita tengok. Anak kecil kan memang juga nanti tambah pengap, tambah masalah. Iya. Kita masih ada toleransi nanti. Yang terpenting intinya masyarakat dengan adanya perwaku peraturan wali kota ini menyadari bahwa masker, jaga jarak, kerumunan itu penting. Nah, penting. Jangan memberikan dendanya. Denda kalian mau tidak. Itu denda itu untuk agar mengedukasi mereka kedisiplin protokol kesehatan itu. Yes. Kan masker buat anak-anak ada. Ada, Iya iya. kan menurutku ya tadi siapa? Angga ya. Angga. Bang Angga atau Mbak Angga atau itu Kak Angga mungkin nggak apa-apa lah anaknya dibeliin masker ya. Masker, iya. Lebih keamanan daripada kena ini. Atau face shield ya Pak. Nah, itu. Ini solusi juga. Nah, Solusi juga tuh. iya. Oh, sudah 1 jam ya, tapi nggak apa. Kita ambil lagi Pak pertanyaan Pak ya. Boleh, silakan. Nanti takutnya ngentang nanti. Pak, ada Andesma Chandra. Pak, apakah boleh dijelaskan baju Bapak banyak logo-logo itu maksud dan artinya apa? Iya. Kalau polisi kan ada melati, ada apa gitu. Ya, terima kasih Mas Andes. Andesma. Satu yang sebelah kanan ada bendera bentuk kecintaan kita kepada NKRI. Iya. Di sini ada logonya khusus untuk Praja Wibawanya ada. Oh, itu Nih khusus lambang logonya Polda ya Pak? Pol PP. Oke. Sebelah kanan ada lambang pemerintah Kota Batam. Oh, artinya itu Satpol PP di Pemilik bawah pemerintah Kota Batam. Oke. Dan Kalau yang yang apa Pemprov? provinsi berarti Provinsi provinsi, Pak? ada pemprovnya ada Oke. lambangnya. Oke, terus Khusus yang ada ini adalah pangkat nih. Ya.
Kalau di pangkat? polisi ini kompol. Oh. Nah, tentara mayor nih ya, mayor. Nah, ini itu ya. apa Pak? Itu apa? Melatih atau istilahnya apa tuh? Melatih. Ya, melatih 1, 2, 3. Kepangkatannya hampir sama dengan di TNI maupun Polri. Oh. Oke. Ya, ini tanda kewenangan Satpol PP. Oh. Kewenangan. oke. Kalau yang ini Pak yang di atas nama? Ini Win ini. Win. Ini yang sudah mengikuti Diksar. Oh, memang ada yang belum mengikuti di sana? Ada. Enggak ada, enggak boleh. Oh gitu. Ya. Oke. Terus yang kuning ini Pak? Yang kuning itu lambang sama untuk lambang Satpol PP. Oh. Nah, Oh. Jadi Satpol mungkin PP. teman-teman Tribunal, kalau ada Satpol PP lihat di sini. ya, ya. Kalau nggak ada melatihnya, Itu masih rendah. ada melatihnya ada satu, Ya. ini Pak Imam, kabitnya siap-siap ditertibkan. Iya. Dilihat bintang. Iya. Kadang kita nggak ini ya. Nggak tapi ngeh ya. kalau ini. Kalau polisian kadang lihat ini kan, Sininya, ada sini ya. kan. Iya betul. Ala lagi ya, aduh banyak banget nih. Iya. Oh, Mbak Paling Alin. Chandra. Cewek nih ya. Pak, Oh. saya warga Batam Center, setiap malam minggu ada yang trek-trekan Pak. Trek-trekan. Tolong Pak ditertibkan Ya. Pak. Mungkin ini yang motor-motor. Iya, terima kasih. Ini memang sering kali, tapi sekarang udah agak reda. Tapi pindah ke pelosok-pelosok. Iya. Karena baik itu lantas, Satpol PP sering bersama-sama untuk razia ini. Di mana titik-titik yang mau buat trek-trek ini biasanya di Batam Center, di depan wihara itu. Tapi kita juga mengedukasi kepada lingkungan. Apabila ada itu bersatu bersama-sama, kita bubarkan. Iya. Jadi bisa langsung melapor tadi kalau misalnya ada langsung. trek-trekan lagi. Langsung. Saya di jalan kan apa salahnya, langsung telepon Pak. Ya. Gitu ya. Iya. Oke. Wah, nggak terasa Nggak sudah terasa. sudah 1 jam. 1 jam lebih ya. Cepet banget ya. Seru sih Pak. Karena memang kita pengen mengenal lebih dekat Iya. sama. Saya yakin juga teman-teman Iya. Tribunal juga belum paham ya. Betul. Apa saja fakta-fakta di balik pekerjaan Satpol PP. Satpol PP, ya. betul. Ternyata ya Banyak yang baru lah. seru, Iya, seru. mengharukan. Ya. Menurutku banyak mengharukan ya. Iya. Banyak bermain hati kayaknya. Kalau enggak ya mau tegel-tegelan ya kasihan. Ya. Bermain batin ya Pak. Iya. Pak, ini kita ada ini apa? Kenang-kenangan? Bukan kenang-kenangan, kita meminta kenang-kenangan Pak. Ya, berarti sudah sah. Sudah sah. Pak Imam sudah tak jadi tamu kita. Boleh ditanda tangan sama dengan yang ada di situ Pak. Mm-mm. Itu ada Pak Gubernur. Ada Romo juga, udah ini lengkap ya. Oke. Ambil handphone gua. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Imam Imam Tohari, Tohari. Kabid Trantip Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Batam ya. Terima kasih. Sudah mampir di studi kita. Iya, terima sudah kasih. ngobrol dan Sama-sama. sharing. Terima kasih Pak, semoga memang banyak ini ya. Ya. Banyak yang kita dapatkan dari berbincang-bincang sore ini. Itu tadi dicatat kalau mau ada langsung ada laporan atau memang mau inilah ada yang tidak nyaman Iya, ya. betul. Bisa Aduan. langsung ke Aduan. Pak Imam Tohari, nomornya 0812 777 3737. Nah, itu langsung Bapak yang turun. Ya. Itu Ya, banyak manfaat, banyak obrolan hari ini, banyak ini ya kita Ya, ya, banyak insight yang kita dapetin ya. iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi. Terima kasih. Selamat bertugas Selamat Pak. bertugas Pak, tetap semangat. Tetap semangat ya kalau Selamat- tadi. Salam sehat selalu. Wah, itu dia tuh. Oke, Tribuners ketemu lagi besok jam 5 besok bersama atlet, Pak. Ya, Ya, atlet ya. atlet wusu PON. Wow, Ya. Supon dalam rangka hari olahraga ya. Bu? Iya, hari olahraga. Iya. Oke, Tribuners ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan follow Instagram kita @Tribun Podcast dan dengar juga di Spotify sama Anchor. Kita ada Iya. di sana. Kalau pengen mau nonton Pak Imam lagi bisa Bisa di besok YouTube. lihat di YouTube ya. Iya. Oke. Ketemu lagi ya. Dah, see ya.